Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan. Perkenalkan, nama saya Desmala Dewi SPD dari UPT SDN 01 Tanjung Kurung Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Perkenalkan, saya Usnawati SP dari UPT SMPN 1 Atap 1 Gerbang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Saya Donaliza Puspita, berasal dari SDN 01 Talang Mangga, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, akan mempersembahkan praktik supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelat Pancasila. Belajar bergerak, belajar. Assalamualaikum Ibu Usna. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya, sehat. Baiklah, Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Betul sekali. Baiklah, sebelum melakukan proses coaching boleh kita berbincang sebentar ya Bu ya. Boleh, Bu. Boleh. Nanti pada saat coaching Iya. antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Penilaiannya sesuai dengan alur tirta atau tidak, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coachee. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ya Bu ya, ada yang ingin saya pertanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh. Yang pertama, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, dalam proses coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang ingin Ibu lebih kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, baik. Nah, selanjutnya ya Bu ya, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini Bu? Iya, indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini yaitu saya menginginkan si coach tadi ya Bu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Itu. Baik Ibu, dalam pertemuan kita hari ini ya, kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching yang Ibu miliki ya. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu? Iya, terima kasih Bu. Dalam hal ini saya ingin Ibu membimbing saya dalam kemampuan proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Saya akan mendukung Ibu ya dalam hal ini ya. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu fokuskan dalam observasi ini Bu? Oh iya Bu, saya berharap Ibu nanti dapat memperhatikan saya ketika bagaimana saya dapat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Akan saya catat ya ini ya Bu ya. Nah, kira-kira tingkat kemampuan Ibu dalam proses coaching kira-kira apa ya Bu ya? Saya percaya Bu dalam peningkatan mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot akan sangat berguna dalam proses coaching. Iya, Karena dengan meningkatkan keterampilan
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat membimbing nanti ya Bu, dapat menjadi saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid-murid saya dalam perjalanan ini. Iya, baik Ibu ya. Saya paham ya Bu ya. Nah, kira-kira apa harapan Ibu dalam observasi yang akan saya lakukan ini? Ya, dalam observasi ini Bu, saya berharap bisa memberikan umpan balik ya Bu ya, yang dapat membangun, yang dapat membantu saya dalam perkembangan saya Bu, khususnya dalam proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Iya, baik Ibu. Baiklah, saya akan mengobservasi Ibu dalam proses coaching ini. Ibu, terima kasih sudah melakukan tanya jawab sebelum observasi ini ya Bu ya. Selamat melakukan proses coaching. Nah, selama prosesnya akan saya amati ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Snawati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Ibu, saya minta waktunya sebentar, boleh Ibu? Boleh. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan pada Ibu. Oh iya, jadi ada permasalahan apa Bu? Begini Bu, saya ingin bercerita. Di sekolah saya itu ada beberapa guru masih menggunakan pengajaran konvensional Bu, di kelas mereka. Jadi sehingga siswa ini kurang tertarik dalam belajar. Begitu Ibu. Begitu ya Bu. Dari pertemuan kita berdua nih, jadi apa yang Ibu harapkan? Saya ingin bisa membantu rekan-rekan saya untuk bisa menemukan metode belajar atau apa ya bilangnya, supaya pembelajaran itu bisa menarik untuk anak-anak dan anak-anak semangat untuk belajar di kelas, tidak lagi memakai cara konvensional tersebut. Oh begitu. Nah, jadi dari masalah yang sudah Ibu ungkapkan tadi, lalu apa harapan Ibu? Harapan saya, teman-teman saya terbuka pikirannya untuk meninggalkan cara konvensional tersebut Bu, dengan beralih menggunakan metode-metode baru, alat peraga gitu, sehingga anak ini tertarik dalam pembelajaran, tidak monoton begitu. Iya, sejauh ini Ibu dari skala 1 sampai 10 nih. Nah, sekarang posisi ini dari posisi yang mana Ibu? Untuk masalah ini sepertinya masih berada di posisi 5 Ibu, karena apa ya, pembelajaran yang mereka gunakan itu benar-benar tidak bervariasi begitu Bu. Jadi sekedar menjelaskan begitu, mengerjakan tugas, jadi seperti itu saja Bu, tidak ada apa menggunakan media, apa ice breaking seperti yang kita pelajari kan selama ini, kemudian atau game-game, jadi tidak ada, monoton sekali gitu. Kemudian Ibu yang Ibu bilang tadi nih dari angka 5. Nah, ini kan kita tahu ya posisi idealnya itu kan angka 10 nih. Lalu apa yang bisa Ibu Guna lakukan untuk mencapai angka posisi ideal tersebut? Yang pertama, saya ingin melakukan pendampingan individu atau mentoring kepada teman-teman saya secara individu, secara bergantian, menyampaikan apa sih yang bisa mereka lakukan dalam pembelajaran tanpa harus menggunakan yang namanya pengajaran konvensional. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, akan mengadakan workshop begitu Bu di sekolah tentang media pembelajaran yang baik dan menarik untuk anak-anak. Dari sekian rencana, ya kan Bu, ya dari sekian rencana yang sudah Ibu rencanakan nih, nah sudah Ibu susun. Kira-kira nih Bu, menurut Ibu mana yang akan Ibu lebih dahulukan? Sepertinya yang mudah dilakukan itu pendampingan individu atau mentoring ya Bu ya. Jadi saya akan mendampingi satu persatu dulu, itu sepertinya bisa segera dilakukan, tidak membutuhkan biaya yang banyak gitu Bu. Jadi itu yang akan saya dulukan. Kalau mau mengadakan workshop sepertinya banyak yang harus disiapkan dulu, jadi butuh waktu yang lama. Jadi saya akan melakukan pendampingan individu. Bagus sekali itu Bu, saya juga mendukung.
dari apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi, kapan nih kira-kira melaksanakan rencana tersebut? Untuk pendampingan individu saya akan melaksanakannya mungkin minggu depan dulu karena ada beberapa yang harus disiapkan dulu. Jadi mulai minggu depan saya akan mulai melaksanakannya. Iya. Dari rencana yang sudah Ibu akan laksanakan, kira-kira nih ada kendalanya tidak Ibu? Kendala mungkin waktu saja ya Bu ya. Kita tahu kan guru-guru itu semua punya kesibukan masing-masing. Jadi mungkin saya harus menyiapkan jadwal khusus untuk melakukan mentoring ini. Itu saja. Kemudian kendala sudah bisa diatasi. Adakah pihak-pihak yang mendukung program yang sudah Ibu kerjakan tadi? Baiklah. Yang pasti kepala sekolah karena semua itu harus kita koordinasikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian yang pasti dengan sejawat. Dua itu. Dari perbincangan yang sudah kita laksanakan tadi, Bu ya. Jadi solusi apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari permasalahan ini saya sudah menemukan solusinya. Saya akan melakukan pendampingan individu atau mentoring kepada rekan-rekan sejawat saya yang masih menggunakan cara konvensional ini. Kemudian mengadakan workshop untuk memperkenalkan media atau alat peraga yang menarik untuk anak-anak dalam belajar. Bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Alhamdulillah, kok Iya. lega Ibu, apa ya, rumah-rumahnya sudah tersalurkan, Insya Allah juga sudah menemukan solusinya, jadi bahagia sekali. Iya. Terima kasih banyak Ibu Snawati. Sama-sama ya Bu. Iya. Jadi bisa menemukan solusi Iya, dengan benar. teman kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kali ya Bu ya. Ya, nanti setelah ini, setelah terrealisasi saya juga akan cerita lagi nanti ke Ibu. Oh iya, saya tunggu kabar Iya. selanjutnya Bu. Terima kasih banyak atas Iya. waktunya Ibu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kira-kira perasaannya setelah melakukan proses coaching hari ini Bu? Saya merasa bahwa saya telah melakukan kompetensi ini dengan baik. Iya. Apa yang membuat Ibu kira-kira merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, setelah melakukan observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dengan Ibu ya. Iya Bu. Ada beberapa catatan ya Bu ya dalam proses observasi tadi. Yang pertama, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching melalui alur TIPA ya Bu ya. Ibu juga sudah fokus Iya. dalam proses coaching dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, terima kasih Bu. Kalau boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu ya, Iya. saya melihat Ibu sudah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan standar rujukan kita. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya Bu dan terima kasih atas umpan balikannya ya. Iya. Nah, dari diskusi kita ini ya Bu ya, apa langkah konkret yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam proses coaching? Saya berencana akan lebih banyak berlatih lagi Bu, lebih intensif untuk meningkatkan kompetensi saya dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dalam mendengarkan aktif. Iya, bagus sekali Bu ya. Baiklah. Berarti itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Iya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ya Bu ya. Dan terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses observasi ini? Iya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Baiklah Ibu ya, luar biasa sekali proses coachingnya. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dan tambah sukses. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam Ibu Dona. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya.
Oke, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Benar sekali. Oke, sebelum kita melakukan proses observasi, boleh saya bertanya Ibu? Oke, begini. Nanti pada saat praktek, saya akan memperhatikan coach dan juga coachee, kemudian saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian coaching dulu ya. Apakah alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee sesuai dengan kata kunci yang diajukan coachee? Kemudian apakah saya juga akan mengobservasi jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu ajukan nanti. Kemudian juga nanti jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum kita melakukan proses coaching, saya ingin bertanya nih ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Nah, di antara ketiga kompetensi ini nih, mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Sepertinya di bagian mendengar aktif ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu akan lebih lalu indikator ketercapaian apa sih yang Ibu inginkan dari proses coaching ini? Saya ingin coachee menemukan permasalahannya. Oke, jadi Dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, jadi menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Selamat melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Setelah ini nanti kita berbincang-bincang lagi. Oke Ibu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Desma. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Usna? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Senang bertemu dengan Ibu. Sekali. Apa nih kira-kira yang ingin Ibu ceritakan dalam pertemuan kita ini? Saya itu ada permasalahan sedikit yang mengganggu pikiran saya Bu. Jadi begini Bu. Permasalahan saya itu dalam proses pembelajaran di kelas, anak saya itu Bu, anak-anak murid saya kurang antusias Bu mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Nah, dari percakapan kita ini ya Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapat? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Itu makanya saya ingin sharing dengan Ibu. Nah, sejauh ini apa saja kira-kira kendala dari permasalahan yang Ibu hadapi ini? Banyak sekali kendalanya. Bagaimana kok murid saya itu ya Bu, kurang antusias gitu mengikuti pembelajaran di kelas itu. Padahal saya sudah berusaha Bu. Ketika pembelajaran saya sudah berdoa dulu, saya sudah membuat mereka itu biar fokus mengikuti pembelajaran saya dengan apa ya Bu? Saya kan metode yang saya gunakan itu kan memang Ibu banyak metode ceramah Bu. Tetapi kan untuk mengembalikan fokus anak itu mereka saya suruh ketika saya menerangkan, ketika saya ceramah, saya suruh taruh dulu penanya. Jangan mereka itu bukan. Tapi ya begitu Bu, mereka ada yang mengantuk, ada yang keluar masuk, ya Bu ya. Ada yang ribut sendiri itu kendalanya. Baik Ibu. Nah, sejauh ini dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, Ya. kalau berbicara tentang skala ya Bu ya, 1 sampai 10. Nah, kira-kira berada di level mana permasalahan yang Ibu hadapi?
permasalahan yang saya hadapi ini Bu, kalau lihat skala ya bisa sampai 10, ada di angka 6 gitu. Kalau permasalahan saya. Baik. Tadi Ibu bilang kan berada di level 6 Iya, ya. di level 6. Kita tahu persis bahwa angka yang ideal itu adalah angka 10 ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan nilai ideal tersebut? Saya ini sudah berpikir ya Bu. Apa karena strategi yang saya gunakan itu kurang berkenan untuk mereka ya Bu. Jadi saya akan membuat strategi baru atau metode-metode baru untuk membuat mereka antusias belajar. Sekarang ini banyak ya Bu, mungkin dari video pembelajaran yang bisa dilihat ya Bu, kemudian dengan metode diskusi dan masih banyak lagi metode-metode yang akan saya terapkan di pada proses pembelajaran. Iya, baik Ibu saya. Nah, dari beberapa rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira mana yang akan Ibu dahulukan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Iya Bu. Nah, begini Bu. Setelah saya pikir-pikir ya Bu ya, saya akan menggunakan metode itu tadi, video pembelajaran. Jadi mereka itu anak-anak itu mungkin kalau menurut saya ini, kalau saya berikan video, mereka akan lebih fokus, mereka akan lebih antusias lagi ketika mengikuti pembelajaran. Nah, dari video itu nanti mereka akan menemukan, akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Mereka akan berdiskusi dan akan menemukan solusi dari permasalahan atau pelajaran dapat kita mengikuti pembelajaran. Nah, dari video itu nanti mereka akan menemukan, akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Mereka akan berdiskusi dan akan menemukan solusi dari permasalahan atau pelajaran dapat pelajaran dari video pembelajaran tersebut, dan tentunya mungkin lebih menghasilkan Bu dari metode itu. Berarti melaksanakan video pembelajaran itu ya. Iya. Nah, kira-kira dari rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan tadi menemui kendala tidak? Ada jelas perkembangannya. Kalau itu video yang akan saya gunakan tadi kan di tempat saya itu jaringan Bu nih, yang jadi kendala. Iya, jaringannya Bu, jaringan internetnya gitu. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk terus konsisten menerapkan hal ini? Yang dapat membantu saya jelas saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga warga sekolah lainnya, karena kalau saya sudah bekerja sama dengan mereka dan dengan kepala sekolah, jelas saya akan mempergunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, dari perbincangan kita tadi ya Bu ya, solusi apa yang sudah Ibu dapatkan? Solusi yang saya dapatkan dari perbincangan kita ini Bu, saya bisa menemukan ide pembelajaran baru Bu, yang dapat saya terapkan nanti. Baik. Apakah sudah sesuai Bu kira-kira? Sesuai. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, kira-kira setelah kita berbincang ya Bu, gimana perasaan Ibu sekarang? Wah, senang sekali Bu. Jadi saya sangat senang sekali Bu. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya Bu, yang membuat saya tidak tidur dengan nyenyak. Iya, baik-baik ya. Berarti Ibu sudah menemukan masalah yang sudah Ibu hadapi ya, Iya, solusinya betul. sudah dapat ya. Baiklah Ibu, mungkin di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya Bu ya. Dan saya juga pengen tahu ceritanya bagaimana nanti setelah Ibu menerapkan solusi ini. Bu. Iya. Nanti saya sampai Ibu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Ibu proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baiklah. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu nih. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat
coaching terkait indikator pencapaian. Indikator pencapaiannya itu ya sudah melakukan jadi sesuai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya sudah muncul, rencana aksinya sudah juga, dan tanggung jawabnya juga sudah muncul. Ada lagi? Oke, nah, jadi sudah sesuai dengan alur pintar gitu ya Bu ya. Baiklah. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur pintar tadi, sudah terlihat tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya sudah ada, dan juga tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, yang kedua, Ibu juga sudah fokus kepada coaching. Artinya, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai kata kunci yang diajukan coaching, Ibu ya. Luar biasa sekali Ibu. Untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa mudah diberikan kemudahan dalam melakukan proses coaching berikutnya. Baik, Ibu. Oh ya, satu lagi Ibu lupa, boleh nanya lagi ya Bu ya. Kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan ke depannya saat Ibu akan melakukan coaching kembali? Sepertinya kompetensi yang harus saya lebih kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang ingin dikembangkan. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Bu Husna. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Oh iya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu? Iya benar sekali. Oke, sebelum melakukan proses coaching, boleh kita berbincang-bincang sebentar Bu? Boleh Ibu. Oke Bu. Nanti pada saat coaching, ya Bu, antara coach dengan coachee akan saya amati ya Bu. Dan saya mengamatinya itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai belum dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh kan? Boleh. Ya. Nih, kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke. Dalam proses coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi Ibu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mungkin yang pertama mendengarkan dengan penuh, kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. 2 itu. Iya. Lalu indikator ketercapaian dari kompetensi itu apa Bu? Indikator ketercapaiannya yaitu saat coaching menemukan permasalahan menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Nah, selamat melakukan proses coachingnya Bu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nanti setelah proses kita akan berbincang-bincang lagi. Siap. Ya. Iya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dona. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Desma. Bu Desma apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu. Sehat. Oke, ada apa ini?
kalau boleh tahu? Baiklah Ibu, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu tentang masalah ada siswa saya yang kurang fokus dan lambat dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oke, jadi ada suatu permasalahan nih ceritanya. Oke, jadi Bu Desma ingin mendapatkan solusi gitu ya atas permasalahan yang sedang Bu Desma hadapi sekarang, begitu Bu? Iya, benar sekali. Oke, dari rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira ada kendala tidak dalam pelaksanaannya Bu? Kalau memang ada, kira-kira apa saja kendala yang akan Ibu temukan nanti? Iya, yang sudah pasti ada kendala ya Bu ya. Permasalahan bisa jadi dalam penerapannya pembelajaran yang bervariatif tadi atau metode pembelajaran yang variatif itu tidak bisa langsung diterima siswa, tapi saya sebisa mungkin untuk menerapkannya saat pembelajaran. Oke, pokoknya terus berusaha ya Bu ya. Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk tetap konsisten melakukan hal ini? Dalam hal ini sepertinya berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat sangat penting ya Bu ya, dan juga wali murid, apalagi berhubungan dengan siswa secara otomatis kita harus koordinasi juga dengan wali kelas yang bersangkutan, wali murid yang bersangkutan. Nah, jadi untuk kepala sekolah bisa mendukung kegiatan saya, misalnya menggunakan inovasi pembelajaran tadi, memfasilitasi. Ya, jadi memfasilitasi alat-alat atau bahan yang akan saya pergunakan dalam mengubah metode pembelajaran tadi. Oke, jadi perlu adanya sarana sekolah. Iya, ya. Oke, nah sekarang apa nih solusi yang sudah Ibu temukan dari perbincangan kita tadi kira-kira? Yang sudah pasti solusi yang sudah saya temukan untuk mengatasi siswa yang kurang fokus. Dari perbincangan tadi, solusi apa nih yang sudah Ibu Desma temukan nih dari perbincangan kita tadi? Iya, solusi yang saya sudah temukan ya Bu ya dari perbincangan kita ini, saya bisa mengatasi siswa yang kurang fokus dan lambat dalam menerima pembelajaran dari saya dengan mengubah metode pembelajaran. Kemudian saya bisa menyelipkan ice breaking dalam proses pembelajaran agar siswa lebih fokus lagi. Oke, jadi itulah ya Bu ya yang kira-kira yang akan Ibu terapkan. Iya, benar. Nah setelah kita berbincang-bincang nih, sekarang gimana perasaan Bu Desma? Lebih plong ya Bu ya, karena masalah yang saya hadapi bisa teratasi gitu. Jadi saya sudah menemukan solusi apa saja yang langkah apa saja yang akan saya ambil gitu. Berarti sudah sesuai dengan harapan Bu Desma lah ya kira-kira ya. Oke, saya tunggu cerita Ibu berikutnya setelah Ibu menerapkan di sekolah, apakah berhasil atau tidak rencana-rencana yang sudah kita bicarakan. Iya, baik. Saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Iya, terima Kita kasih ya berbincang Bu lagi lain ya. waktu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Ya. Setelah melakukan proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, proses coaching menurut saya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu juga saya sudah menggali potensi coaching sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh iya, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu Benar ya. sekali. Yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Selain itu juga saya sudah menggali potensi coaching sehingga dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh iya, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu Benar ya. sekali. Ada beberapa catatan nih ya. Yang dapat saya amati tadi dari proses coaching Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching
dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan bertanggung jawab. Nah, Ibu juga sudah fokus kepada koci, artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, ya Bu. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dan kemudian sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada koci, ya Bu. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ibu sudah dapat melakukan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu ya. Terima kasih. Dan diberikan kemudahan proses-proses berikutnya. Amin. Ya, satu lagi nih Bu. Boleh, nanya boleh, ya? boleh. Ya. Kemudian ini kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Yang pasti satu, lebih memahami lagi alur Tirta. Iya. Kemudian dua, lebih mendalami pertanyaan-pertanyaan berbobotnya yang lebih bervariasi lagi, mungkin itu yang akan dikembangkan. Oh iya. Terima kasih ya Bu sudah melakukan seksi tanya jawab ini, dan semoga kita dapat berjumpa lain waktu ya Bu. Oke, Terima kasih terima ya. kasih. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi